praktek coaching. Saya Munasir dari SD Negeri Semen Kidul, Kecamatan Sukosewu. Di samping sebelah kanan saya Mujayana dari SDN Kedaton 2, Kecamatan Kapas. dari samping kiri saya Dwi Setiani dari SDN Setiaji, Kecamatan Sukosewu. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Muja. Sugeng izin. Sugeng izin Bu Muja. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat Bu Muja. Bagaimana kabar panjenengan Bu Muja? Alhamdulillah sama Pak, alhamdulillah sehat walafiat. Pak Munasir, saya hari ini mau melakukan coaching sama Bu Dwi ya. Iya Bu Muja. Sebelum melaksanakan coaching, terlebih dahulu saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Pak Munasir. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada proses coaching yang akan penjenengan lakukan. Jadi saya akan mengamati dan menilai proses coaching yang akan penjenengan lakukan ya Pak. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian apakah sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot pada kucing, apakah penjenengan juga sudah bisa merespon, mendengarkan dengan aktif, dan apakah sudah bisa hadir sepenuhnya. Nah, untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa dari proses coaching ini yang ingin penjenengan kembangkan. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yaitu hadir dengan sepenuhnya pertama, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke Pak Munasir. Nah, lalu untuk pertanyaan kedua tentunya ada bagian spesifik yang ingin diobservasi untuk proses coaching pada hari ini. Bagian kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya. Oh begitu. Baiklah Pak Munasir, untuk pertanyaan yang terakhir sekarang, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh penjenengan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching, saya ini bisa menyelesaikan permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke. Baiklah Pak Munasir, demikian pertanyaan pra-observasi yang saya ajukan. Semoga proses coaching kali ini Pak Munasir dengan Bu Dwi nanti akan berjalan lancar. Semangat ya Pak ya. Semangat Bu Muja. Terima kasih banyak Bu Muja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munasir. Bagaimana kabarnya Bu Dwi? Alhamdulillah kabarnya baik Pak Munasir. Namun pripun nggih? Niku kok ada sedikit yang mengganjal kalau kok pengen sharing kali jenengan Pak Munasir. Terkait apa Bu Dwi ya? Nih kalau terkait murid saya Pak Munasir, si Andi ini kalau kok dalam minggu ini sudah 4 kali Pak Munasir terlambat. Sebelumnya juga sudah sering terlambat. Maaf loh Pak Munasir, jadi kok sering sekali si Andi terlambat. Ya. Dari keterlambatan itu menurut Bu Dwi apa ya yang menyebabkan anak itu terlambat Bu Dwi? Niki Pak Munasir, kalau saya tanya itu kan si Andi ini kan malamnya itu ikut latihan voli ini kalau Pak Munasir. Kebetulan kan memang si Andi ini punya potensi di bidang olahraga voli. Terus saya tanya terus itu sebenarnya selesainya latihan itu tidak terlalu malam Pak Munasir, jam 9 itu sebenarnya sudah selesai. Namun si Andi ini tidak langsung pulang,
setelah selesai poli biasanya dilanjutkan itu apa istilahnya main game bareng-bareng itu apa Pak mabar deh sama teman-temannya deh. Ya, terus biasanya itu pulangnya jam 11 malam mabar. Kalau menurut saya kan untuk anak seusia SD pulang jam 11 malam kan sudah terlalu larut mungkin Pak Munasir. Oh begitu ya Bu Dwi masalahnya. Lalu apa harapan Bu Dwi setelah pembicaraan kita hari ini? Saya pengennya niku si Andi niku dia tetap melanjutkan hobinya di bidang voli, tapi diusahakan bukan terlambat nonton Bapak Munasir. Soalnya kan kalau pas saya mengajar tiba-tiba Andi baru datang itu kan pripun gitu, pembelajaran jadi terganggu teman-temannya yang semula sudah konsentrasi akhirnya biar lagi konsentrasinya nonton Pak Nasir. Sekarang gini Bu Dwi, menurut Bu Dwi langkah apa yang bisa membuat Andi supaya tidak terlambat lagi Bu Dwi? Iya, kalau menurut saya ngeten Pak Nasir, saya akan ngajak si Andi ini untuk istilahnya ngobrol santai, tapi yang tujuannya supaya si Andi ini memiliki kesadaran untuk Pak Munasir punya kesadaran dari dalam dirinya kalau terlambat itu hal yang kurang baik dampaknya seperti ini. Jadi saya ingin itu Andi punya kesadaran sehingga bisa memanajemen waktunya, bisa lebih disiplin lagi ngoten Pak Munasir. Oh begitu ya Bu Dwi. Berarti panjenengan akan melakukan pendekatan secara personal pada Andi tersebut supaya tidak terlambat lagi ya Bu Dwi. Terus pengarahan apa yang Ibu Dwi lakukan supaya lebih efektif Ibu Dwi? Oh, jadi nanti waktu saya ngobrol dengan Andi itu saya juga memberikan gambaran atau informasi tentang misalnya kalau si Andi ini sering tidurnya terlalu larut malam, dampaknya seperti apa. Terus saya juga memberikan penjelasan tentang kalau Andi sering lambat, dampaknya seperti apa, mungkin bisa tertunda pelajaran dan lain-lainnya Pak Munasir. Begini Bu Dwi, selain melakukan pendekatan tadi secara personal, tentunya Bu Dwi mempunyai cara lain supaya anak tersebut lebih efektif lagi dan tidak terlambat. Apa cara itu? Kalau saya itu punya rencana yaitu Pak Munasir, selain saya melakukan pendekatan personal terhadap anak itu, saya juga ingin bekerja sama dengan orang tuanya itu Pak Munasir supaya kalau misalnya sudah jam malam untuk usianya SD paling tidak dicari anaknya itu. Memang sudah pamitnya sudah latihan voli, tapi kalau sudah jam larut malam dicari diajak pulang supaya tidurnya itu tidak terlalu larut malam dan bangunnya tidak kesiangan sehingga sekolahnya tidak terlambat. Jadi saya ingin melakukan istilahnya kerjasama dengan wali murid supaya ikut mengontrol kegiatannya si Andi ini. Gitu, jadi akan melakukan kerjasama mengontrol si Andi dengan orang tuanya supaya tidak terlambat lagi, terutama kegiatan di malam hari itu. Iya, betul Pak Munasir. Sekarang rencana yang bagus Bu. Nah kira-kira kapan akan melakukan rencana tersebut Bu Dwi panjenengan? Pengennya secepatnya ya Pak Munasir ya. Kalau untuk melakukan pendekatan secara personalnya mungkin bisa saya lakukan besok jam istirahat. Si Andi ini nanti akan saya panggil misalnya ke ruang perpustakaan atau ke ruang guru supaya teman-temannya tidak tahu kalau Pak Munasir, supaya dianya juga tidak merasa malu terhadap teman-temannya. Terus kalau untuk koordinasi dengan orang tuanya saya harus melakukan komunikasi dulu dengan orang tuanya. Kapan orang tuanya si Andi ini punya waktu luang sehingga saya bisa berkunjung ke rumahnya atau orang tuanya si Andi yang datang ke sekolahan. Baiklah Bu Dwi, saya tunggu perkembangan dari langkah-langkah panjenengan. Semoga langkah-langkah panjenengan menuai hasil yang diinginkan Bu Dwi. Semangat Bu Dwi. Terima kasih. Semoga langkah yang saya ambil ini
bisa efektif sehingga bisa merubah Andi menjadi lebih disiplin lagi. Terima kasih Pak Munasir sudah meluangkan waktu, sudah membantu saya dalam menemukan solusi dari permasalahan saya. Matur nuwun Pak Munasir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Juki, tetap semangat. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi Assalamualaikum Pak Munasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Puja. Gimana Pak Munasir? Tadi sudah melakukan coaching sama Bu Juling ya? Alhamdulillah Bu Puja berjalan lancar ini tadi. Alhamdulillah. Berarti gini Pak Munasir, sebelum penutupan saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan coaching yang sudah penjenengan lakukan dengan Bu Juling tadi ya. Untuk yang pertama, apa yang sudah dilakukan saat coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Ya, di coaching ini saya dengan Bu Juwi itu telah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menyampaikan permasalahan dan menemukan solusinya. Oh begitu ya Pak ya. Untuk menurut saya sebagai observer pada proses coaching yang dilaksanakan pada hari ini sudah berjalan lancar ya Pak ya, dan sudah sesuai dengan alur Tirta. Panjenengan sudah menjadi coach yang bisa hadir penuh, bisa mendengarkan aktif dan mampu melakukan pertanyaan, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si kunci dengan tujuan supaya si kunci menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Nah, coaching juga sudah dilaksanakan sesuai prinsip coaching. Dan pertanyaan terakhir ya Pak, kompetensi apa lagi yang ingin panjenengan kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memahami lagi proses alur Tirta sehingga dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Bu Puja. Oke Pak Munasir, semoga ke depan kita bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian Pak observasi coaching pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian ya Pak, saya pamit untuk. Terima kasih, Bu Puja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.